misalnya ada dua persamaan nih, ada persamaan 1, persamaan 2. Nah, yang mana persamaan gelombang berjalan, yang mana persamaan gelombang stasioner? Bedanya apa? Harus tahu bedanya dulu. Kalau gelombang berjalan itu cuma ada sin. Iya, jadi kalau gelombang berjalan itu hanya ada sin atau cos. Kalau Bapak kan bikin persamaannya sin. Nah, kalau teks-teks luar kadang juga dimasukin cos gitu. Nggak masalah, yang penting dia sin saja atau cos saja. Nah, tapi kalau persamaan gelombang stasioner, dia sin dan cos. Ada sin, ada cos. Jadi kalau ada persamaan ada sin, ada cos, berarti dia stasioner. Nyambung? Ya. Jadi kalau dia ada sin cos, sin dan cos, atau cos dan sin, terserah, pasti itu gelombang stasioner. Nah, ujung terikat ujung bebasnya, ini Bapak langsung masuk ke materi, melihat yang kemarin. Nah, prinsipnya sama. Untuk gelombang stasioner ujung bebas, kita punya ada yang namanya sumber getarannya. Ini sumber getarannya. Nah, ini asal getaran atau titiknya. Titik asal atau sumber. Nah, ini kalau dilukiskan seperti ini. Tunggu, bentar. Nah, model seperti gini. Ini namanya titik pantul. Titik pantul atau ini untuk ujung bebas. Ini ujung bebas. Nah, di mana kita punya dari asal getaran ke titik pantulnya, ini namanya L. Panjang tali. Misalkan ada titik sembarang, misalkan titiknya di sini. Titik P. Nah, sekarang kita definisikan jarak dari titik sembarang titik P ke titik pantul namanya X. Jarak dari titik ke ujung bebas, ya. Nah, tadi sama seperti ini, misalkan dari asal getaran muncul datang ke titik P. Maka kita punya nanti ada yang namanya gelombang datang. Di mana persamaan gelombang datang ini adalah A dikali sin 2pi per T kali T di titik P. Nah, T di titik P ini sama dengan T di sumber dikurang T rambat. Nah, T rambat ini adalah jarak yang dia tempuh dibagi kecepatannya.
Sekarang kalau dia gelombang ini datang dari titik asal getaran menuju titik P sini. Berapa jarak yang dia tempuh? Ayo, berapa jarak yang L ditempuh dikurang nih? X. Berapa? L kurang X. L min X. L min X. L min X. Nggak kelihatan. L min X dibagi V. Berarti kalau kita masukkan maka T di titik P ini sama dengan T di sumber dikurang L min X dibagi V. Nah, kita masukin. Makanya persamaan gelombang datangnya A sin 2pi per T buka kurung T min L min X per V. Kita masukkan 2pi-nya jadi A sin 2pi per T kali T min 2pi per TV. Nah, kalau di bentuk bagusnya YT sama dengan A sin. Ini namanya omega. Min, ingat TV itu namanya lambda. 2pi per lambda namanya K. L min X. Nah, ini yang namanya persamaan gelombang datangnya. Oke. Nah, sekarang kalau gitu nanti ketika ini gelombang datang, kemudian misalkan ini diteruskan nih, gelombang datangnya teruskan ke titik P, terus mentok di titik pantul, dia balik lagi ke sini. Nah, ini yang namanya kita sebut gelombang pantul. Gimana sama? Persamaan gelombang pantul adalah A kali sin 2pi per periode kali waktu di P. Tetapi setelah dipantulkan, maka Bapak kasih tanda aksen. Setelah dipantulkan, Bapak kasih tanda aksen. Berapa waktu setelah dipantulkan di titik P? Sama aja, waktu di sumber dikurang waktu merambat. Ingat, waktu merambat tadi adalah jaraknya dibagi kecepatan. Berarti T di titik P setelah dipantulkan, T dikurang. Nah, berapa jaraknya nih setelah dipantulkan? Jaraknya berapa nih jadinya? Totalinya berapa? L plus X. L plus X, betul Andi. Jadi ini L plus X dibagi I. Maka kalau kita masukkan persamaan gelombang pantulnya adalah A kali sin 2pi per T buka kurung T min L plus X dibagi V. Nah, kita masukkan, makanya jadinya A sin 2pi per T kali T min 2pi per TV L plus X. Atau bentuk rapihnya adalah A sin omega T min ini namanya lambda, 2pi per lambda namanya K, L plus X. Oh. Nah, jadi nanti ketika ini udah pantul, kemudian datang gelombang datangnya, maka akan bertemu. Maka ini yang kita sebut namanya gelombang superposisi. Nah, gelombang stasionernya jadinya gelombang datang ditambah gelombang pantul. Tadi gelombang datangnya adalah A kali sin omega T min K L min X per, ini udah nggak ada ya. Ditambah A sin
K L seperti ini. Nah, nanti sebenarnya ini ketika dipantulkan dia seperti ini. Misalkan Bapak bilang ini adalah M. Ini Bapak bilang N. M ditambah N berapa nih? Berarti omega T ditambah omega T jadi 2 omega T. Min KL ditambah min KL jadi min 2 KL. Min ketemu jadi plus. Plus KX ditambah min KX. Habis. N min N. Omega T dikurang omega T habis. Min KL dikurang min KL. Min ketemu min jadi plus. KL-nya habis. Min ketemu min plus. KX dikurang min KX jadi plus. KX tambah KX 2KX. Nah, ini bentuknya kalau bentuk simpelnya jadinya A, buka kurung, sama-sama ada A, tarik keluar, sin M dikurang sin N. Nah, tolong bantu Bapak nih yang matematik, sin M dikurang sin N. Bentuknya jadi gimana nih? Sin M dikurang sin N, jadinya apa nih bentuknya? Ayo ini trigonometri ini. Apa Salahuddin? Cos M plus 2 cos M cos N per 2. Oh, cos M plus iya, N per 2. Ini plus ya? Iya. Jadi plus, maaf, plus jadi plus. Yang plus 2 kali 2 sin M plus N per 2. M plus N per 2. M plus N per 2 Cos dikali cos M min N per 2. Oke, terima kasih Salahuddin dan Marcel. Ini M min N per 2. Nah, bisa aja nanti kalau Bapak ulangan, Bapak kasihnya nggak sin cos. Cos plus cos. Jadi kalau cos plus cos jadi apa? 2 sin 2. Kalau cos plus cos, cos A plus cos B. Apa Marcel? tambah cos B itu 2 kali cos A plus B per 2 dikali cos min B per 2. Oke, pintar. Jadi nggak usah bingung kalau nanti soalnya bukan bentuknya sin, bentuk cos ya, mainkan matematikanya. Udah belajar kan matematik ini kan? Matematik wajib ya? Oke, peminatan. Iya, Pak. Berarti ini ada angka 2. 2 ketemu A jadi 2A. 2A sin M plus N. Tadi M tambah N kita punya ini. Bagi 2. 2-nya habis, tinggal sin omega T min KL. Dikali cos M min N. 2KX nih, dibagi 2, tinggal KX. Nah, biasanya kita bentuk indahnya, gelombang stasionernya, T-nya kita taruh di sebelah kanan. Jadi 2A dikali cos KX dikali sin, buka kurung omega T min KL. Nah, beberapa textbook ini min KL tidak dipakai. Boleh dipakai, boleh tidak, tergantung soalnya. Maka boleh kita bilang gelombang stasionernya adalah 2A kali cos KX kali sin omega T. Seperti ini. Nah, ini yang namanya persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sekarang tadi temanmu nanya, Salma, di buku kok beda ya? Emang beda. Persamaan gelombang stasioner ujung terikat dan ujung bebas, lihat bedanya apa. Jadi nanti kalau ketemu, kalian harus bisa bedakan. Tadi sudah berjalan sama stasioner, bedanya kalau berjalan hanya sin atau cos, tapi kalau stasioner sin dan cos digabung. Nah, ketika kita bicara stasioner, ada ujung bebas, ada ujung terikat. Bedanya apa? Lihat di omega T-nya. Kalau tadi terikat, omega T-nya ada di cos,
Maka untuk bebas omega T-nya ada di sin. Sehingga ini yang namanya sisanya nih. Kita menyebutnya amplitudo stasioner. Jadi amplitudo stasionernya adalah 2A kali cos Kx. Nah, mana sama tadi? Sama. Tahu Iya, Pak. bedanya? Tahu, Kalau Pak. ujung terikat dia omega T-nya di cos. Iya. Kalau dia bebas, omega T-nya adanya di sin. Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian sama kita punya namanya jarak simpul. Jarak simpul dari ujung bebas atau ujung pantulnya. Nah, lihat di sini. Ini simpul. Simpul 1. Ini simpul 2. Ini Simpul 2. simpul 3 ya. Simpul 1, 3. 2, 3, dan seterusnya. Udah belajar deret kan kalau kita lihat di sini. Lihat dari dari ujung pantul ke simpul 1 ini kan jaraknya seperempat panjang gelombang ya. Ini kan seperempat gelombang kan? Kalau ini kan setengah ya. Nah, berarti simpul 1 ini berjarak, jarak simpul 1 berjarak seperempat lambda. Jarak simpul kedua berjarak tadi setengah tambah seperempat 3/4. Jarak simpul ketiga 1/4, 3/4. Sebenarnya udah ketahuan polanya nih kalau bikin barisan kan. 5/4. Simpul ketujuh berapa? Simpul keempat? 7/4. Oke. 7/4. Berarti kalau dibikin bentuknya, bentuk rumus deretnya X simpul ke N adalah ini 2N min 1 kali lambda per 4. 1, 2, 3, 4. Simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4. Simpul 1, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, 1/4. Simpul 2, 2 kali 2, 4, 4 kurang 1, 3. Simpul 3, 2 kali 3, 6, 6 kurang 1, 5. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ini bentuknya rumusnya sama kayak bentuk siapa nih di ujung bebas? Perut. Pintar. Jadi kebalikannya ini sama aja rumus perut, tapi di ujung bebas. Berarti kalau Bapak tulis berapa jarak perut pada ujung bebas, tapi ingat ini dari ujung bebas ya, diukur dari ujung bebas. Berarti X perut N sama dengan rumusnya apa jadinya? Kebalikan dari simpul N-1 kali lambda per 2. N-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kita salih, taruh tuh. Perut 1, perut 2, perut 3. Oh, kurang lebih tadi di lemari. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu. Maaf Pak, Nah, ini kalau boleh bertanya tidak Pak? Iya. Kalau ujung terikat kan dikurang ya Pak tadi yang rumusnya, yang asin omega T min K
L min X gitu, Iya. dikurang bla bla bla. Tapi kalau ujung bebas kenapa ditambah, Pak? Makasih, Pak. Nah, jadi sebenarnya gini, ini emang kalau secara visual agak susah dijelaskan. Jadi ketika dia ujung terikat, maka karena dia terikat, maka akan terjadi perubahan fase. Sehingga nanti karena gelombang pantul yang mengalami perubahan fase, itu nanti secara matematiknya ada, maka dia jadinya min. Nanti Bapak kasih coret-coretannya ke Salahuddin ya untuk proses turun matematikanya. Jadinya dia min, sehingga gelombang pantulnya depannya jadinya ada min. Jadi Y pantul sama dengan min. Kenapa dia min? Karena dia mengalami perubahan fase. Nah, ini tolong diingat nih. Jadi ketika gelombang superposisi yang mengalami perubahan fase itu adalah gelombang stasioner ujung terikat. Tapi kalau untuk gelombang stasioner ujung bebas, dia tidak mengalami perubahan fase. Kenapa? Karena ujungnya bebas, dia bisa bergerak mengikuti. Tapi kalau yang terikat, karena dia terikat, maka dia akan dibalikkan fasenya seperti itu. Nah, nanti ketemu soal kadang dia tidak menyebutkan. Soal dia berupa kalimat nih, kalimat tidak dikasih persamaan, tapi kalian yang membuat persamaan. Dia cuma bilang bukan ikat, bukan pantul, tapi dia bilang ketika di titik pantul, ingat titik pantul ada dua, ada ujung bebas, ada ujung terikat. Ketika di titik pantul dia mengalami perubahan fase, berarti dia gelombang stasioner ujung siapa? Ujung Kalau terikat. yang mengalami perubahan fase, stasioner ujung terikat. Itu clue-nya. Ingat. Jadi harus diingat, yang mengalami perubahan fase adalah stasioner ujung terikat. Nah, untuk yang bebas, ingat yang namanya superposisi sebenarnya cuma gini doang nih. Salahuddin yang lain, superposisi ini sebenarnya penggabungan dua buah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama dan frekuensi yang sama. Jadi ketika ada dua gelombang datang, gelombang pantul, atau ada dua gelombang bertemu, frekuensi dan amplitudonya sama, maka dia bisa mengalami superposisi. Nah, superposisi sebenarnya kalau kita lihat nanti, suatu saat dia bisa menguatkan, suatu saat dia bisa melemahkan. Yang namanya orang gabung kadang saling menguatkan, kadang saling melemahkan. Hafiz, tolong dibaca. Iya, Pak. Suatu gelombang mengalami pemantauan membentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,4 cos dan kurun 8 delta X sin 100 delta kali T. Semua satuan dalam SL pernyataan berikut yang tidak benar adalah. Oke, yang ditanya yang tidak benar. Berarti ada satu yang nggak benar. Kalau Bapak tulis persamaannya, Y sama dengan 0,4 cos 8 px kali sin 100 pt. Iya, Jilon Pak. udah masuk belum? Udah, Pak. Coba Jilon, coret. Pakai itu aja, trackpad kalau nggak pakai mouse. Nah, Y sama dengan, ingat persamaannya 2A. 2 kali A Oh, iya. 2 kali. Oke. Kali cos, sip. KX, mantap. Dikali sin omega T. Nah, ya sudah, berarti kan gini, maksud Bapak, omeganya kalian sudah punya nilai 100 pi, K-nya kalian punya 8 pi,
Ini amplitudonya 2. Nah, sekarang silakan dari omega, ada yang mau coba nggak nih? Omega nilainya kan ini, omega adalah 100 pi. K nilainya adalah 8 pi. Silakan dimasukkan rumus omega. Ada yang mau coba yang pakai laptop silakan. Saya, Pak. Ya, silakan sama omega sama dengan diturunkan. Benar semua lah. Sip, 2 PF 100 pi. Nah, pi-nya boleh dicoret tuh. Salma sedang menulis. Meter, pintar. Itu meter. Berapa senti? Terusin. 0,25 meter berapa senti? Udah, Oke, Pak. Udah, jelek, Salma Pak. sekalian cari cepat rambat. Kalau dapat frekuensi, dapat lambda, cari cepat rambatnya berapa? Oke, Pak. V sama dengan lambda kali F. Oke, Benar nggak ya, Pak? sip. Ya. Di checklist yang ABCD mana yang benar? Yang E benar nggak? Benar. Oke, checklist. Yang D? Benar. Yang C? Kurang tahu. Oke. Jarak simpul ke simpul terdekat. Ingat, kita harus ingat persamaan gelombang. Bentuk gelombang kan gini bentuk gelombang ya. Kan kalian semua ikut pramuka. Tahu tali simpul nggak? Simpul yang ini kan? Ini simpul. Jarak simpul ke simpul terdekatnya. Berarti dari sini ke sini. Berapa jaraknya? Ini berapa gelombang kalau Bapak tanya? Simpul ke simpul terdekat berapa gelombang? Setengah. Setengah, betul. Simpul ke simpul setengah gelombang. Kalau simpul ke perut terdekat? Seperempat. Karena ini simpul ke simpul terdekat, dia adalah setengah dari gelombang. Gelombang kita bilang aja panjang gelombang. Jadi setengah dari panjang gelombang. Berapa tadi panjang gelombangnya? Salma dapat 25. 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Nah, 12,5. Berarti ini benar ya? Bagus, bagus. Yang B betul salah? Nah, saya, Pak. Iya, bagus jawab. Yang pernyataan B.
Iya, Gelombang benar, Pak. stasioner memiliki titik pantulnya bebas. Artinya ini dia menyatakan gelombang stasioner ujung bebas. Betul atau salah? Salah. Oke. Ingat gelombang stasioner itu ada sin cos. Ingat ya, gelombang stasioner ada sin cos. Stasioner ada bebas, ada terikat. Bedanya apa? Lihat di T. Lihat di T. Ini T-nya ngikut kemana nih? Ke sini. T-nya ngikut ke sin. Sin. Kalau T-nya ngikut ke sin, berarti dia bebas. Kalau T-nya Iya ngikutnya ke cos, berarti dia terikat. Bagus, berarti pernyataan B betul salah? Betul, Pak. Oke, betul. Berarti yang salah yang A ya? E, D, C, B betul. Berarti jawabannya yang tidak benar adalah A. Ada yang tahu nggak kenapa A itu salah? Karena harusnya dibagi dua. Dibagi dua. Oke, baca. A itu apa dia bilang? Amplitudo. Amplitudo Stasiun. gelombang stasioner. Ingat, amplitudo gelombang stasioner yang ini. Jadi kalau kita ingat nih persamaan ya, kan kalau persamaan nih Y sama dengan A sin omega T. Lihat omega T di sini kan, maka sisanya kita sebut siapa? Amplitudo. Dua. Ini T-nya udah di sini, berarti ini satu kesatuan nih. Berarti sisanya kita sebut sebagai amplitudo. Berarti inilah amplitudo gelombang stasionernya. Berarti amplitudo gelombang stasionernya adalah 0,4. Nah,